Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Quran dosen pengampu Bapak Dr. Haji Muh Syaifuddin MA, program studi S2 PAI Universitas Wahid Hasim Semarang. Pertanyaan pertama, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalam Allah yang qadim? Maka jawabnya adalah secara garis besar ada dua pendapat, yakni pendapat Mu'tazilah dan pendapat Asy'ariyah. Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran yang kita baca sampai sekarang ini adalah bukan qadim. Dalilnya adalah wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Adapun pendapat yang kedua atau pendapat Asy'ariyah menyatakan bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah qadim, yakni qadim zati, bukan qadim zamani, seperti bangunan maka ada permulaannya, dan bukan pula qadim idhofi, seperti bapak lebih dulu atau qadim daripada anaknya. Dan pendapat Asy'ariyah ini adalah yang menjadi pendapat i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, yakni Al-Quran bersifat qadim zati. Pertanyaan yang kedua, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jawabnya adalah para nabi juga mendapatkan ilham. Misalnya sebagaimana ilham yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Ilham juga pernah diterima oleh Rasulullah SAW dengan perantaran malaikat. Beliau mendapatkan sesuatu di hatinya tanpa mendengar suara malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Inna ruhal qudus nafatha fi rawa'i inna nafsal lam tamuta hatta tastawfiya rizqoha." Sungguhnya malaikat Jibril membisikkan di hatiku bahwasanya sebuah jiwa tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan rezekinya dan ajalnya. Pertanyaan nomor 3, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Hal ini karena meskipun turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, namun tata letak ayat dan urutan surat-surat Al-Quran adalah sama dengan ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfud ke langit dunia dalam satu kesatuan, jumlatan wahidatan, di mana tata urutan ayat dan surat sebagaimana Al-Quran yang kita baca sekarang. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abi As. Rasulullah SAW qala atani Jibrilu fa'amarni an adwa hadhil ayatu hadzal maudhi'a min hadhis surah. Aku didatangi Jibril, ia menyuruhku agar aku meletakkan ayat ini pada tempat ini dari surat ini. Pertanyaan nomor 4. Al-Quran disebut mukjizat terbesar, jelaskan. Dalam hal ini karena Al-Quran memiliki kekhususan dibanding dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Semua mukjizat sebelumnya atau yang diberikan pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak tampak lagi fisik dan bekasnya, kecuali kisah saja yang dapat kita ketahui dari Al-Quran. Mukjizat Nabi sebelumnya hanya diperuntukkan kepada umat tertentu dan masa tertentu, sedangkan mukjizat Al-Quran sebagai mukjizat terbesar bersifat universal dan abadi sepanjang masa sampai yaumul qiyamah. Keberadaan Al-Quran dijaga oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula benar-benar memeliharanya.
Pertanyaan nomor 5. Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Terkait pertanyaan ini, dapat dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa mempelajari ilmu tajwid dari sudut teoritis adalah kewajiban bersama atau fardu kifayah, bukan kewajiban individu atau fardu ain. Tetapi hukum membaca Al-Quran dengan tajwid ada perbedaan, yang dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, yakni pendapat ulama tajwid mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat para ahli hukum yang meyakini bahwa membaca Al-Quran dengan memperhatikan ilmu tajwid dan kaidah-kaidahnya serta adab membaca Al-Quran adalah sunnah. Pertanyaan nomor 6. Hukum wanita yang sedang menstruasi membaca Al-Quran. Secara garis besar, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, sebagian besar ulama mengharamkan seseorang wanita membaca Al-Quran dalam keadaan menstruasi atau haid sampai dia suci, dikecualikan pada ayat-ayat Al-Quran tertentu yang sudah menjadi zikir umum seperti lafal Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pendapat yang kedua adalah sebagian ulama membolehkan wanita yang dalam keadaan haid atau menstruasi membaca Al-Quran. Yang membolehkan ini antara lain adalah madhab Imam Malik. Dalilnya adalah bahwa hadis Nabi Muhammad SAW, la taqra'al haidu walal junubu syai'an minal Qur'an, adalah dhaif. Karena dhaif, maka tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk mengharamkan seorang wanita yang sedang dalam keadaan haid membaca Al-Quran. Kemudian pertanyaan nomor 7. Tafsirkan ayat berikut ini dengan pendekatan tarbawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Sifat berita gembira itu adalah berita yang dapat membangkitkan semangat dalam arti bagi orang-orang yang menerima atau mendengar berita itu. Dalam konteks pendekatan atau tafsir tarbawi atau tafsir pendidikan, maka dapat dipahami bahwa berita gembira itu hanya ditujukan kepada mereka yang mau belajar, yakni mereka yang mau belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha sebaik-baiknya. Karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan berita kabar gembira ini, bahwa seseorang yang mau menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, maka derajatnya akan dinaikkan. Itu jaminan Al-Quran. Dan ayat tersebut juga memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau bersungguh-sungguh berbuat baik atau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka akan mendapat kabar gembira berupa balasan surga bagi yang berbuat baik. Yang menuntut ilmu sungguh-sungguh, maka dia akan bertambah wawasan keilmuannya, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan UAS mata kuliah studi Al-Quran, program Magister PAI Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dan mudah-mudahan jawaban-jawaban ini membawa berkah manfaat khususnya pada diri saya pribadi dan meluber kepada para pemirsa laman YouTube ini. Hal ini karena sebagaimana tugas dari Bapak dosen, bahwa jawaban atas pertanyaan studi Al-Quran ini wajib dibuat dalam bentuk video dan diupload di laman YouTube. Mudah-mudahan sekali lagi berkah manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.